Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, nama budaya, rahayu. Terima kasih atas kedatangan dari mbak-mbak sekalian dalam acara Komunitas Perempuan Berkebaya. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lucy Wilar selaku founder dari ICSL. Di sini sebenarnya kita acara malam ini adalah random nih acaranya, berentetan. Dalam rangka ulang tahun dari KPB yang seharusnya di 2024 pada Desember yang ke-10. Lalu juga kita baru bisa rayakan di sini karena suatu hal. Kemudian juga kita memperingati Hari Nyepi. Lalu juga ada memperingati Waisak, Tahun Baru, dan yang dekat Idul Fitri juga, dan yang akan sebentar lagi adalah tentunya Kartini, yaitu tanggal 21 April. Untuk itu sebelum kita memulai acara, kita sebaiknya berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya akan memandu untuk memulainya, untuk itu mungkin bisa berdiri ibu-ibu. Oke, untuk itu berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Rangkaian acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya malam ini agenda kita adalah diskusi smart menggunakan smartphone sampai cuan bersama Ibu Lucy Wilar sebagai founder dan leader dari ICSL. Kemudian tumpeng dan filosofinya yang akan disampaikan oleh Mbak Lia Natalia dan kita Rahmat Ama. Untuk itu mungkin pertama kami persilahkan kata sambutan dari mungkin dari Ketua Komunitas Perempuan Berkebaya yaitu Mbak Lia Natalia, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu. Terima kasih mbak-mbak semua di tengah kesibukannya sudah boleh hadir pada malam hari ini bersilaturahmi. Udah lama banget KPB nggak ngumpul dan kebetulan kita juga berterima kasih dengan iCan Studio Live ya atau khususnya untuk Mbak Lucy Wilar yang sudah boleh mau berkolaborasi bersama Komunitas Perempuan Berkebaya. Kebetulan kita ada di studionya keren dan nggak nyangka kan ya kalau dimikir studio kan kita pikirnya apa ya
sesuatu yang kaku. Ternyata di sini banyak kita bisa explore dan menjadi sesuatu yang luar biasa juga, kita bisa diskusi bareng. Terima kasih karena sepanjang 2024 kita sibuk banget. HUT kita sampai susah. Kita untuk acara HUT saja kita sudah ke-distract dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar inisiatif KPB maupun kolaborasi KPB itu sendiri. Jadi sekarang kita di perjalanan menuju ke 11 tahun. Ya, kita sudah ke perjalanan 11 tahun, kita sudah melewati Natal, Tahun Baru, kemudian Waisak, Nyepi, Idul Fitri, bahkan mau Kartini baru kita bisa. Jadi akhirnya kita memutuskan juga, memang kami di pengurus kebetulan sibuk juga semuanya. Jadi inilah hari ini kita paksa, ini kita bisa. Ini juga Mbak Lucy mungkin juga mengalami, saya bolak-balik ganti, nih Mbak kalau tanggal segini gimana, Mbak kalau segini gimana ya kan. Karena kesulitan tadi untuk berkoordinasi, kita kali ini beda, biasanya kita selalu mengadakan kegiatan di weekend, tapi kali ini kita di weekdays. Ini juga hal baru, malam lagi kan, dan teman-teman saya apresiasi sekali karena bisa datang jauh-jauh ini di Jabodetabek, ada di Banten, ada di Jawa Barat, bisa hadir. Kalau kayak saya kan anak Jaksel ya, jadi kan deket banget, tapi datangnya paling telat tadi ya, mohon maaf. Terus di sini juga kan mungkin yang buat teman-teman yang baru, salam kenal. Kemudian di sini ada Mbak Tuti Marlina juga, ini Mbak Tuti juga salah satu co-foundernya Komunitas Perempuan Berkebaya. Jadi kalau sejarahnya itu nanti akan memoderatorin kita untuk diskusi di malam hari ini. Jadi mungkin sepintas buat teman-teman yang baru, Komunitas Perempuan Berkebaya itu didirikan di Desember 2014. Kebetulan kita ada 4 orang co-foundernya. Sekarang yang aktif hanya kebetulan kita berdua. Saya walaupun tinggalnya satu kompleks sama Mbak Tuti, satu tower, saya jarang sekali ketemu karena kesibukannya beda, waktunya beda. Waktu hidupnya saya sama Mbak Tuti kayaknya beda. Dia orang subuh, saya orang tengah dini hari ya. Saya ngalong, dia nyubuh gitu kan. Jadi morning person banget dan nature kerjanya juga memang pagi banget. Kalau saya ya justru kebalik, saya justru kebalik di schedule ya. Mbak Tuti berangkat kerja, saya baru mau pergi tidur gitu kan. Jadi memang kita jarang ketemu, saya seneng banget walaupun kita nggak banyak. Kali ini juga kita nggak ngundang orang di luar kita karena saya merasa lebih akrab kita untuk silaturahmi ini benar-benar silaturahmi setelah sekian purnama kita nggak silaturahmi. Jadi rasanya seneng bisa ngumpul lagi karena di KPB itu kan ngumpul bagi ilmu, bahagia, foto-foto, kita pokoknya pulang harus bawa ilmu. Itu prinsip kita. Kita datang kumpul-kumpul lalu pulang bawa ilmu. Kali ini kita belajar apa yang sehari-hari kita selalu gunakan, smartphone yang ada di tangan kita, bahasa Indonesianya gawai pintar ya, yang ada di tangan kita. Gimana sih kalau itu menjadi sesuatu yang lebih baik? Kebetulan ada pakarnya, nanti Kak Lucy, saya manggilnya Kak Lucy Wilar. Ini ketemunya nggak sengaja, pas akhirnya bisa juga kita kolaborasi dan itu luar biasa. Saya nggak berpanjang, selamat menikmati kebersamaan kita hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, lalu kita bisa nanti ketemu lagi. Semoga acara hari ini, kebahagiaan yang hari ini akan selalu kita ingat dan kita ingin bergabung kembali untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat menikmati, dan selamat malam Rahayu. Baik, selanjutnya mungkin dari Kakak Lucy Wilar bisa memberikan sedikit, sebelum kita masuk ke Smart Cuan ya. Memberikan, perkenalkan boleh silahkan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang ke sini, welcome. Mungkin sudah ada yang browsing-browsing I Can Study Live, ya. Saya kan nggak usah sebut nama Lucy Wilar ya, gitu. Nah, sebenarnya hampir sama dengan Komunitas Perempuan Berkebaya. Studio ini hadir tahun 2013. Jadi beda tipis gitu ya. Nah, memang dulu mungkin nggak begitu banyak yang tahu
karena kita agak sedikit niche gitu ya, niche market. Sebelum pandemi tentunya kita melihat bahwa bagaimana kita mengisi studio yang segmennya berbeda supaya studio-studio yang sudah ada yang eksis itu tidak terbantaikan gitu. Terbantai bukan terbantai tapi kompetisi langsung, tidak berkompetisi langsung. Jadi kita memberikan satu segmen di atas itu. Nah, setelah pandemi ya berubahlah itu pola bisnisnya kita. Jadi kita membuka pintu untuk semuanya. Jadi di sini kalau boleh izin memperkenalkan sedikit, kami dari PH, kemudian record label, recording visual audio, kita bikin kompro, company profile, dan kita juga pernah membuat profilnya UMKM waktu itu kan lagi gencar-gencarnya. Jadi kita membuatkan bagaimana UMKM naik kelas dengan membuatkan profil mereka, walaupun cuma sederhana seperti itu. Jadi untuk singkatnya saja Palu gak ada deh. Palu mau, gue ada gitu ya. Ada bapak-bapak di sini soalnya. Jadi seperti itu. Jadi ini saya nggak bilang studio, tapi kita bilang creative home, creative house. Jadi kepengennya masuk ke sini, semua melihat di dalam gerbang. Oh, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Itu makanya kita sebut I can study life, I can do this, I can do that. Everything I can do, seperti itu. Jadi itu filosofinya. Kurang lebih itu aja. Nanti kan akan tahu siapa saya. Terima kasih sudah datang kembali. Baik, terima kasih Kak Lucy. Oke, selanjutnya kita masuk kepada acara berikutnya yaitu mengenai perbincangan smartphone yang kita gunakan itu bagaimana sih bisa menghasilkan cuan yang banyak. Khususnya ibu-ibu ya, biasanya kan cuman kalau nggak TikTok atau lihat-lihat nih, aduh mau belanja gini-gini gitu. Padahal dia nggak tahu kan dengan menggunakan smartphone ini bisa mendapatkan cuan. Untuk itu sebagai moderator adalah Mbak Tuti Marlina, saya persilakan dan ibu lagi Kakak Lucy Wilar, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu cantik semua? Saya manggilnya kakak aja kali ya. Mbak lah. Soalnya masih muda. Kita kan usianya berhenti di 29. Stuck di 29 ya. Enggak, Oh, Kak. mundur lagi 29 aja. biar lebih Nanti muda. besok-besok lagi kita ke 27 ya. Terus mundur lagi. Iya. Ini mumpung masih suasana Idul Fitri, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin semua ya. Sehat-sehat selalu gitu. Dan terima kasih juga nih untuk Mbak Lucy sebagai tuan rumah sudah menerima kita. Tempatnya keren sekali. Terima kasih. Iya, apa-apa ada ya, apa-apa bisa gitu ya. Baik. Boleh, Marsnya kan? Kan apa-apa ada, apa-apa bisa. Jadi tagline-nya begitu ya Mbak Lucy ya. Baik, ini kan kita akan ngomong soal smartphone dan yang bisa mendatangkan cuan begitu ya kira-kira topiknya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit background dari Mbak Lucy Wilar. Izinkan saya membacakan background Mbak Lucy. Ini adalah co-founder dan produser dari ICSL Studio. Betul begitu ya Mbak? Nah, saat ini menjabat sebagai salah satu wasekjen, wakil sekretaris jenderal di Kowani, yang juga salah satu presidium wanita Katolik Republik Indonesia. Betul? Tepuk tangan dulu untuk Mbak Lucy. Selain jadi influencer, ya seperti yang kita tahu ya, ini kan Mbak Lucy juga aktif membuat konten edukasi ya di TikTok dan juga Instagram juga? Oke. Di YouTube. Di YouTube juga dan ada YouTube channelnya juga. Nah nanti kita akan banyak tanya-tanya seputar smartphone dan bagaimana sih cara mendatangkan cuan lewat smartphone ini. Nah kita bisa berbagi pengalaman nih dengan Mbak Lucy. Barangkali nanti juga audiens akan bertanya-tanya kira-kira bagaimana sih memulainya, apa sih yang harus kita lakukan. Kan mungkin ada yang masih belum mulai, mungkin ada juga yang sudah mulai tapi kok nggak FYP gitu ya. Kan istilahnya begitu ya Mbak Lucy ya. Baik, sebelumnya ini dari Mbak Lia juga tadi kan sudah menceritakan tentang background sedikit dari KPB. Nah barangkali nanti seperti tadi Lia bilang,
kita tuh tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tidak hanya sekedar ketawa-ketawa, hahaha, tapi ada yang kita bawa pulang. Ilmu apa nih hari ini yang kita bawa pulang? Mari kita simak dari Mbak Lucy. Silakan Mbak Lucy. Iya, terima kasih. 5 menit ya? Enggak, kira-kira kita agak setengah jam gitu Oh, ya agak kan? setengah jam gitu. Jadi nanti saling melengkapi Saling aja, kan? melengkapi ya. Iya, terima kasih. Ini sharing aja ya ibu-ibu ya. Kakak-kakak, oh mohon maaf. Mbak-mbak, kakak-kakak, tete-tete, uni-uni ya. Kita sharing aja. Sebenarnya memulai itu memang susah. Ya, saya juga memulai sangat amat susah. Dengan umur kita yang sudah senior ini, ya kan kayaknya semuanya serba capek ya, serba repot dan serba apa ya, nggak ada waktu. Wih, nggak ada waktu banget gue, gitu kan ceritanya ya. Jadi ada satu hal sebelum kita memulai adalah kita mesti niatin dulu. Kalau sudah niat, kita mesti pikirkan konsisten nggak ya kita. Kalau nggak konsisten, ya lebih baik jangan memulai. Karena itu yang akan bikin, kalau saya bilang ngerecokin jadwal kita. Aduh, gue belum bikin ini nih. Udah gitu, gue mesti kesini dulu. Nanti deh gampang prioritasnya di sini gitu. Jadi berakting nih sekarang. Jadi itu dulu, niat dulu. Sebenarnya niat ini kadang-kadang kita pikir, kita bisanya apa ya? Padahal perempuan itu bisa semuanya. Ya kan? Bisa semuanya dan banyak bisanya. Kalau dibandingkan dengan laki-laki, maaf ya. Gini ya yang parah ini. Enggak, maksudnya banyak bisanya. Apa aja bisa. Seperti itu. Jadi hanya multitasking, betul. Nah, hanya kita mau yang mana yang kita mau ambil. Enggak usah ribet-ribet, simple aja. Jadi waktu itu saya memulai pada saat saya pandemi. Dimulai dengan pandemi. Beberapa teman bilang, Lus kita lakukan sesuatu. Aduh males deh, ngapain gitu ya. Nah kemudian dia bilang, lu tuh punya banyak di sini. Maksudnya ini kan tutup. Studio itu tutup, basically nggak ada orang sama sekali di sini. Ayolah. Lockdown ya. Lockdown, itu ada 6 bulan kita. Jadi maksudnya karena pandemi itu mau nggak mau ini stop ya. Mau nggak mau ini stop, harus stop. Jadi benar-benar bisnis nol. Gitu ya, saya mau bercerita mulai dari situ karena apa? Disitulah bagaimana kita harus dengan kepenuhan hati kita dan niat kita untuk memulai lagi dari nol itu. Kalau enggak dapat ide dari sana awal iya, mulanya. kemudian dapat ide dari sana teman-teman bicara, kita mulai dengan podcast dulu. Podcast itu apa? Mau ngomongin apa kita? Udah nggak usah ada konsep. Konsep kita ketemu aja, kita ngobrol. Ya, dimulai dari itu. Nah mulailah teman satu kita bicara, akhirnya pernah putus. Jadi pernah putus setelah 2 tahun kita lakukan, kita putus. Karena 2020 ya, 2022 kita stop. Sayanya stop. Kenapa itu Mbak Lucy kalau boleh tahu? Karena pada tahun 2022 itu bisnis kan kita harus survive. Pilihannya cuma satu, tutup permanen ini tempat, bisnisnya tutup atau kita harus mulai lagi dari nol. Ya kita ya harus mulai ya. Kalau kita businessman, businesswoman gitu, kita harus mulai lagi. Jadi kita mulai lagi dan saya stop itu, gak ada waktu. Nah, tidak ada waktunya itu yang merupakan sesuatu yang salah bagi saya sendiri secara pribadi. Kenapa? Waktu itu selalu ada kalau kita siapkan. Dan kita mulailah dengan saya bertemu dengan salah satu produser RRI yang dia melihat podcast saya itu sesuatu yang bagus karena tidak dikonsep. Jadi yang selama ini dibilang dikonsep itu harus konsep dulu, bikin ini dulu. Ternyata bukannya salah ya. Jadi mengalir saja. Jadi mengalir ya? saja. Jadi dia bilang, Mbak kalau mau bikin podcast lagi saya mau produserin Mbak. Wih saya kaget seorang produser RRI ya yang sudah senior, dikenal di mana-mana mau produserin saya yang nobody. Itu kan satu tantangan, ayo seperti apa? Mau seperti apa segmennya? Saya bilang saya bisa ngomong apa aja karena saya bisa merespon. Saya ketemu banyak orang dengan background pekerjaan saya dulu di corporate, saya bisa bicara apa saja. Dan dia lakukan itu tiap bulan, tiap minggu kita naikkan YouTube. Jadi kuncinya cuma satu, kemauan dan konsistensi. Konsisten, harus lakukan terus. Itu selesai, mau tanya itu mengenai YouTube, itu podcast. Itu podcast dan mulailah dengan TikTok. TikTok ini, nah ini saya mesti cerita kalau TikTok. Ini dimulai oleh siapa ibu-ibu? Oleh anak PKL.
bayangkan anak PKL yang datang ke sini, kemudian dia bilang, "Ibu, saya mau kerja di sini, mau bantu ibu." Karena anak PKL ya, Oh, jadi ada yang magang di sini. ada yang dulu. magang di sini. Oke. Nah, Anak SMA Atau kuliah? enggak, kuliah. Oh, Itu anak kuliah, dia Komunikasi? broadcasting, Oh, anak broadcasting broadcasting. kalau nggak salah ya. Dan dia datang dan dia bilang saya mau bantu ibu. Terus saya bilang, aduh pandemi, bantu apa? Saya tidak perlu pembantu di sini. Pembantu dalam tanda kutip asistennya saya. Terus dia diam. Saya lihat begitu kekehnya dia, terus kemudian saya bilang begini deh, saya kasih PR kamu, pelajari profil saya yang ada di sosial media. Padahal minim banget kan waktu itu, dan dia pelajari. Dan dia bilang, saya sudah melihat ibu semua ada, cuman satu ibu nggak ada. Apa? TikTok. Saya bilang begini, kamu tahu umur saya berapa? Bagaimana main TikTok? Itu mainan anak Gen Z dan mungkin sekarang Gen jadi A. dulu mungkin asumsinya itu identik dengan anak-anak remaja, Iya. anak-anak Gen Z begitu Iya, ya. heeh. Jadi Mbak Lucy waktu itu gimana perasaannya waktu ditawarin, ayo Bu bikin TikTok begitu? Sudah bilang ngaco aja. karena mikirnya mungkin nari-nari gitu kan. Enggak narik, saya Agak melihat- alay-alay gimana gitu ya. alay-alay kayak gimana gitu loh yang di ini kan ya, yang viral-viral yang nyanyinya ini lagu apa? Mohon maaf, maksudnya gini, kita kan rekaman di sini. Ya yang pop Standarnya genre, beda kan? standarnya Standar- beda. Terus yang nyanyi-nyanyi gimana terus viral. Kayaknya bukan gue banget gitu. Nah, terus dia ngidein juga termasuk konsepnya atau mikir sendiri? Iya, jadi dia kasih saya bilang ini, oke, karena saya tidak mau mengecewakan dia. Ini anak kuliahan yang bagus. Saya bilang begini deh, siapa namanya? Riga. Riga gini aja, kamu pulang dalam seminggu kamu kasih saya bikin deck. Kasih presentasi ke saya. Convince me supaya saya mau TikTok gitu kan. Karena dia bilang di sini semua ada perlengkapan lengkap. HP aja bisa Bu, dia bilang gitu. Saya bilang iya Di juga. sini mah infrastruktur lengkap ya. Jadi sayang gitu ya kalau nggak Sayang, dipakai, tidak dioptimalkan gitu ya. Betul. Jadi akhirnya dia datang, dia kasih tahu, dia kasih 3. Ini. Akhirnya saya bilang, oke, saya ambilnya yang pengetahuan umum mengenai ekonomi, mengenai bisnis, bukan ekonomi. Kenapa akhirnya pilih bisnis? Saya pilih sesuai bisnis karena bidang? saya sesuai bidangnya. Saya bekerja di corporate hampir 35 tahun. Wah, Ya, lama sekali. Lama sekali dan lumayan lah ya pengalamannya. Lumayan banget itu. Karena melanglang buana nih by the way guys. Ini orang ini pulang ke Indonesianya baru aja. Enggak bohong-bohong jangan ini. Nah jadi saya pikir dengan begitu banyak ketemu orang siapapun dia dan saya bisa bicara dalam hal bisnis, dalam hal segala sesuatu. Jadi saya bilang silakan tapi dalam hal bisnis. Jadi kalau nanti kakak-kakak di sini lihat TikTok saya yang Besti Cuanmu, nama Besti Cuanmu itu dikasih oleh dia. Nah Karena- itu juga, jadi ketemu tagline-nya apa Betul. dan itu bisa nancep di audiens ya. Betul. Jadi maksud saya sharing di sini, kita jangan skeptikal dengan umur kita yang sudah senior. Ya, dan kita jangan takut bicara dengan anak-anak muda yang mungkin jauh lebih pintar dan sesuai dengan zaman sekarang, zaman digital. Kita kan kayaknya gaptek banget gitu ya. Sedangkan mereka enggak, jangan. Dengan kita berbicara dengan mereka, kita terangkat, teredukasi dengan, ya kalau dulu kita orang tua ajarin kita gitu ya. Kalau sekarang enggak, siapapun bisa ngajarin kita. Kita bisa belajar dari mana aja. Dan hebatnya Gitu. Mbak Lucy ini dia mau bersedia belajar dari yang lebih muda begitu ya. Iya. Jadi yang Jauh lebih banget lagi. junior Jauh ya. banget lagi. Jauh banget lagi usianya. Oke, jadi kan itu tadi dapat ide. Nah setelah menjalankan itu ada nggak sih di awal-awal tuh kendalanya apa gitu dan kira-kira gimana cara mengatasinya? Ada pasti ada. Jadi kendalanya itu satu, kita harus membuat, itu kan tiap hari. Kita putuskan tiap hari. Jadi saya pikir gimana caranya saya rekaman tiap hari. Walaupun cuma 1 menit. Oke. Gitu, ini pemikiran ini. Akhirnya saya pikir oke, kita bikin aja selama 1 minggu, 7 hari. Ya kan, 7 hari, 1 kali syuting kita untuk 7 hari. Itu ya kan? namanya kalau di dunia sinetron tuh stripping barangkali gitu ya. Yang tiap hari Yang itu tiap hari ada terus. episodenya gitu ya. Kemudian jadi kita mesti memulai dulu baru kita menemukan pola.
pola bekerja kita seperti apa. Seperti itu. Kemudian, nah dari yang gimana ya, dari yang seminggu atau 10 hari ya, 10 kali, itu yang ceritanya idealnya, itu tiap hari saya mau ganti baju. Bayangkan kalau saya syuting sehari itu, ya paling 1 jam lah selesai. Ya kan cuma 1 menit, tapi saya harus ganti baju. Mohon maaf saya potong dulu. Itu sebelumnya Mbak Lucy bikin dummy dulu atau langsung tayang? Langsung, Wah. langsung. Jadi idenya tuh maksudnya ini cuan yang tentang bagaimana cuan A, cuan B gitu. Iya. Itu idenya langsung muncul jadi nggak dibuat skrip dulu. Oh dibuat skrip. Dibuat skrip. Ah, jadi Pastinya harus dibuat bikin skrip. skrip ya. Harus bikin cuman skrip. nggak bikin yang contoh dulu, ya. Nggak, dummy dulu, nggak, langsung yang tayang langsung, ya. Langsung yang tayang. Oke, hebat Gitu. sekali. Jadi ya Nekat sih niat, itu judulnya niat. nekat. Ya, saya pikir tadi tuh seminggu kita bikin dummy dulu deh gitu. Enggak ya, itu yang langsung tayang. Jadi kita Bajunya bikin ganti nggak skrip, bajunya? terakhirnya nggak ganti. Oh, jadi mau 10 episode ya bajunya sama aja. Iya, jadi polanya terbentuk dengan kita bikin skrip untuk 10 hari, kemudian bajunya sama. Oke. Jadi orang akan melihat, kalau nanti lihat di TikTok saya, pasti udah lihat deh, oh 10 nih, atau enggak 7. Suka-suka kita waktunya aja, tapi pasti rekamannya enggak sehari 1. Karena enggak waktunya kan enggak kekejar. Nah itu kita harus bagi waktunya di situ. Nah, kenapa harus setiap hari muncul? Nah konsistensi. Nggak, maksudnya diputuskan itu tayangnya tiap hari atau kan ada juga yang sekali seminggu aja gitu kan. Iya. Nah, iya maksudnya kenapa akhirnya diputuskan saya bikinnya tiap hari gitu. Iya, nomor 1 kita nggak pernah tahu kapan nyangkut FYP-nya. Ya, nomor 2 kunci ya, kunci itu buat kuncinya. FYP ya. Nomor dua, once kita mau mulai, jangan coba-cobalah. Yuk kita tunjukkan bahwa kita ada konsistensi dengan regularity. Nah, regularity-nya bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali misalnya gitu ya. Tapi bagi saya pribadi kalau udah seminggu sekali, nanti saya lupa secara pribadi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, karena ini hanya 1 menit. 1 menit, jadi kehadiran kita di depan siapapun yang follow kita, itu tiap hari dia akan ingat muka kita. Oh iya ini gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka akan follow kita. Mungkin awalnya nggak akan follow ya. Cuman siapa sih ini? Udah gini. Numpang gitu. lewat doang Numpang kan, lewat numpang doang. lewat. Lama-lama subscribe. Jadi tiap hari ini ada aja yang follow. Tiap Itu hari. kontennya yang di TikTok itu juga di-up ke Instagram dan yang lain-lain atau hanya TikTok beda-beda tuh di semua platform medsos itu? Jadi kalau saya masukkan saya ambil 2 saja. 1 YouTube dan yang kedua adalah TikTok. Karena kalau kita mau memperlihatkan branding kita, yang konsisten itu adalah di TikTok. Tetapi mau memperlihatkan skill kita, expertise kita itu adalah di YouTube. Karena akan panjang 25 menit. Jadi orang akan melihat kita tuh siapa, itu adalah nanti di YouTube. Nah untuk Instagram itu kan connect ke Facebook ya, otomatis. Linear Itu kan linear. Itu saya pakai untuk promosi aja. Teaser di situ. Contoh? Di teaser seperti contoh acara ini, saya naikin aja di Instagram. Dan ternyata teman-teman saya ini kan yang bukan komunitas ini ya, perempuan berkebaya. Itu ada yang DM saya, ada yang ngejapri saya, boleh ikut enggak? Boleh. Gitu, saya jawabnya boleh. Ya karena dia tanya udah siang, saya jawabnya aja boleh. Gitu, karena kan saya yakin dia mungkin gak bisa datang. Karena saya mesti bisa izin kan, gitu. Tapi saya bilang, oh boleh, nanti next time ya. Gitu, jadi waktu kita bicara ini ada teman saya yang dari Bali, dia kebetulan terbang ke sini, cuman pesawatnya delay aja. Dia mau sampai beli pakaian ini, kebaya untuk hadir. Ya semoga aja sampai dan ke sini, kalau enggak ya next time. Maybe next time. Jadi ya harus dipromosikan juga perempuan berkebaya, balik kita bertanya, kok nggak dipromosikan? Udah GR soalnya. Karena udah konsistennya lama ya kan. Kita konsistennya benar-benar lama banget Mbak ya. Kita benar-benar 10 tahun, ini kan jalan 11. Konsisten benar, kita mainnya di medsos sebenarnya. Jadi benar tuh tadi yang bilang, cuma kita memang kan gak cuan ya. Karena kita memang gak cari cuan. Tapi konsistensi kita di medsos,
semuanya ini dulu kita pakai Facebook aja ya Mbak Tuti ya. Kita pakai Facebook. Jadi kita emang hobi flexing. Flexing kalau kita pakai kain nama kebaya emang flexing kita. Pamer terus. Ya Tapi kan? tadi untuk event ini saya tadi posting, saya counting down gitu untuk acara ini. Tadi saya sempat Wah, posting keren sebelum ya. acara ini. Ya, kalau saya ya sudah pasrah. Emang hobinya ini kalau tipe kayak saya ini kan hobinya reposting. Ya, hobinya. Collapse, di-accept, belum di-accept sama dia. Ngaku dosa. Udah. Karena kenapa? Tadi jujur Li, tadi saya juga baru add Mbak Lucy, barusan aja sebelum acara dimulai. Gak Jadi apa-apa, memang tidak kenal tidak sayang. betul sekali. Nah ini kan nanti kita akan buka sesi pertanyaan nih, kita lempar ke floor. Nah sebelum kita lempar ke floor barangkali ada yang ingin disampaikan Mbak Lucy sebelum kita buka sesi pertanyaan. Pernah bosan nggak gitu? Ada rasa jenuh atau aduh lagi blank nih nggak ada ide gitu? Kalau kita bicara mengenai konten kreator ya, Iya. belum, belum. Malah saya pikir ini satu excitement. Gini, kalau saya pribadi bahwa saya kan sudah masuk masa pensiun, ya sudah pensiun lah sebenarnya. Kemudian ada ini sebenarnya untuk mengisi waktu pensiun supaya nggak bebel otaknya gitu kan. Nah, Masih tetap kepake, saya sayang masih nanti. kepake gitu Iya. kan. Terus kemudian yang kedua dengan saya menjadi konten kreator itu membuat saya lebih exciting. Kenapa? Jadi saya mencari berita-berita apa nih yang terjadi. Mau berita aneh, mau berita yang sekarang lagi ngetrend tuh tentang perang tarif lah gitu ya. Atau apapun. Kenapa? Itu juga dibahas ya. Tentang perang tarif. Ya kan, yang waktu dulu kita harus ada IP kan. Nah 2 hari lalu itu ada tweet yang disetujui oleh Elon bahwa IP itu dibuang saja. Di-delete saja gitu. Jadi coba bayangkan kebingungan itu. Itu belum saya masukin ke TikTok. Karena gini, TikTok saya tidak mengikuti TikTok yang hari ini viral. Maksudnya heboh, hot, news. Itu kemudian besoknya saya juga. Karena siapalah di-up saya. lagi Nah ya. itu kita harus tahu. Siapalah saya maksudnya saya bukan ekonom. Saya bukan sesuatu somebody gitu ya. Tetapi saya sesuatu yang ingin sharing saja apa yang saya dapatkan. Apa saya mengerti untuk teman-teman yang ingin mendengarkan saja. Dan Seperti itu selalu itu. update setiap hari. Dan itu update setiap hari. Baik. Seperti Nah, itu. tapi saya penasaran. Setelah sekian lama nih dari 2020 mulai TikToker. Oh, itu TikTok 2020, 2021. 2021. Sejak 2021 udah berapa banyak followersnya? Itu cuannya itu sudah dari gimana caranya Nah. tuh? Dapat cuannya nih. Nah, Kita kalau ngomong cuan itu kan bagi saya bukan hanya uang. Karena kalau kita bilang TikTok itu bisa kasih kita cuan. Iya betul, dalam hal apa? Kalau kita bilang dalam hal uang, nomor 1 kita bilang kita mesti dapat uang, itu kita nggak akan mulai-mulai. Ya, tetapi cuan itu kan 1, kita dapat teman. 2, kita dapat networking. 3, kita dapat pengetahuan. Itu cuan. 4, dapat followers. Teman kita makin banyak, ya kan? Ya alhamdulillah juga gitu loh. Ada satu konten saya yang ke hit FYP itu yang terbaca 1,4 juta. Wah. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Cuman 1 dari sekian ratus. Followernya tapi udah banyak dong. Followersnya, waduh waktu itu mah cuman berapa? 100 kali Itu atau konten berapa? yang keberapa sampai akhirnya FYP? Konten yang keberapa ya? Saya juga udah lupa karena Tentang apa deh? Tentang apa? itu tentang apa ya? Sebentar, tentang apa tuh? Oh ya, itu tentang daerah. Jadi saya mengutip dari Soekarno, presiden pertama kita yang bilang bahwa berbicaralah seperti orang Batak, bekerjalah seperti Saya orang repost Jawa. itu di Facebook. Terima kasih. dan bekerjalah seperti orang Minang ya kalau nggak salah ya. Iya, saya ingat saya repost Ya itu. kan? Nah itu ke hit 1,4 Karena juta. baru ngeliat orangnya nih. Iya, baru ketemu. baru ini Akhirnya ya? ketemu Oh, in berarti. person. Nah ini Selama ini cuman di dunia maya. Di dunia maya. Jadi ini hari ini alhamdulillah ketemu in person. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Lucy.
Kita boleh buka sesi pertanyaan? Boleh silakan. Untuk sesi pertama saya buka untuk 3 penanya dulu, silakan sebut nama. Langsung ke pertanyaan ya. Nanti Ada bisa door prize kok. nanti Mbak Lia akan sediakan door prize bagi penanya yang kira-kira bisa FYP gitu ya. Baik, Mbak Yaya tolong dibantu mic-nya pertanyaannya. Saya dengan Yaya, tadi kan disebut tuh mengenai cuan gitu ya. Nah itu cuannya itu dari mana? Lalu dalam hal smartphone ini apakah ada ketentuan misalnya yang boleh dilakukan seperti apa, yang tidak tuh sebaiknya seperti apa untuk dapat cuannya tuh yang baik gitu loh, bagus bagaimana? Selamat malam, saya dengan Ria. Iya. Kebetulan saya aktif di beberapa komunitas nih Mbak. Dan sebenarnya saya tuh harus naik di setiap medsos. Dari, kecuali YouTube ya, kita belum main. Dari TikTok, tweet, ya itu, terus FB, lalu Instagram. Instagram tuh kan yang lebih populer sekarang. Kalau FB tuh katanya buat yang tua-tua. Angkatan fosil katanya. Cuman saya mau nanya sama Mbak nih, saya kemarin baru teman-teman sekitar saya tuh bilang gini, ayo dong Ri main FB Pro, ntar lu dapet duit lo gitu. Aduh gue kayaknya males ya, maksudnya males karena itu kan harus rutin. Kita posting itu harus rutin, walaupun saya rajin posting kalau ada acara. Cuman sekarang saya cuma mau tahu sama Mbak, bagaimana cara mainnya FB Pro itu. Sebut nama dan langsung ke pertanyaannya. Nama saya Isti, ada di beberapa komunitas juga. Saya mau tanya, saya suka melihat YouTube ya, pada para YouTuber katanya ngomong gitu. Itu kenapa mereka dapat silver, kemudian gold apa gitu. Terus kok mereka merasa kok duitnya banyak lah, itu gimana? Saya pengen tahu aja. Terima kasih. Baik. Kita cukupkan untuk 3 dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Tadi Mbak Yaya, kita tepuk tangan dulu untuk 3 penanya pertama. Tadi Mbak Yaya bertanya, itu kan soal cuan, itu cuannya dari mana gitu ya. Itu kan pertanyaannya. Dan satu lagi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam bermedsos untuk mencari cuan ini. Silakan Mbak. Sebenarnya gini, kalau cuan itu kembali tadi yang saya bilang, cuan itu tidak hanya berbentuk uang ya. Jadi kalau pemikiran, terima kasih Pak. Jadi kalau pemikiran kita cuan itu adalah shortcut untuk dapat duit, itu kita nggak akan mulai. Gitu. Tetapi kalau cuan itu kita berpikiran bahwa kita akan banyak teman, ya kan? Kita akan ada followers, kita sharing. Karena cuan di social media is very simple. 1, monetize, itu udah pasti. Tapi monetize itu seperti kalau ibu-ibu di sini, kakak-kakak, abang-abang di sini tahu mengikuti musik, ya sekarang ini kan lagi heboh mengenai royalti. Bagaimana sistemnya segala macam. Nah itu persis seperti itu. Tidak begitu jelas. Ya tapi monetize ya udah pasti ada. Gitu. Seperti apa? Apakah kita harus mencapai 1 juta dulu followers? Ya kan? Nah coba bayangkan kalau kita bisa monetize tapi kita followersnya harus 1 juta. Kita udah keburu ciut. Kapan? Saya kasih contoh. Seperti misalnya saya sebelum kena hit yang 1,4 itu juga ya yang di atas yang memberikan mungkin ya. Kalau bagi saya itu suatu kebetulan. Jadi saya tidak dengan konsistensi, itu yang saya percaya. Konsisten itu yang membuat kita bisa mencapai itu. Jadi nomor 1 yang kita lihat bukan cuannya, tetapi kita bisa konsisten enggak? Gitu. Karena kalau kita, ini pertanyaan kan cuan semua. Nah kalau saya bisa jawab, saya mau jawab. Tapi kalau saya jawab, ya ibu-ibu pasti tidak memulai. Yang saya mau kasih convince kakak-kakak di sini ya, convincing itu adalah yuk kita mulai aja dulu. Kita nggak pernah tahu, jangan ngitungin cuan. Pertanyaan cuma 1, kalau kita masih umurnya Gen Z, kita masih cari duit untuk nafkah. Ya kan? Ya tentu kita masih cinta duit sekarang ini. Tetapi kalau sekarang ini bagaimana kita sharing dan mendapatkan sesuatu yang dari intangible. Gitu, terlihat, ya. yang tak terlihat. Mungkin pertanyaannya begini Mbak, apakah cuan itu dihasilkan dari banyaknya viewers atau banyaknya subscribers? Itu bisa. Jadi kita ada ketentuan misalnya
followers, subscriber segala macam itu mesti 1 juta. Baru kita bisa monetize. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita hanya berdasarkan monetize itu tidak banyak. Sebenarnya cuan yang banyak kita dapat dari mana, Bu? Endorsement. Iya. Ibu-ibu kan berkebaya nih. Ayo kita mulai. Pasti ibu akan di Endorse oleh stakeholders. Udah pemangku di-endorse nih kepentingan. sama studio. Iya, ini ya salah kan? satu Ini endorsement salah kita satu nih. endorsement. Gitu loh. Ya kan? Ini back to back kan jatuhnya. Ini back to back Nah, jatuhnya. Ya kan? Nah, misalnya itu. Kemudian apa? Karena dilihat kita berkebaya, otomatis ada MUA yang khusus untuk mendanani misalnya yang berkebaya atau pengantin atau apa dan melihat kita oke, ya di Instagram kita atau di IG kita, di TikTok kita, nah dia akan endorse. Dari situlah ibu-ibu. Satu, kita nggak perlu beli kosmetik lagi. Karena kita di endorse. Apakah itu cuan bukan? Cuan. Cuan. Jadi boleh dibilang yang besar itu sebenarnya dari endorsement, Dari bukan endorsement. dari Network tadi adminnya ya, ya. Nah, jadi nomor satu, yang kalau kita mulailah dengan catatan satu, bahwa kita mau bernetworking. Karena dengan networking, cuan itu akan datang dengan sendirinya. Karena kita bernetworking itu, subscribernya cuma 100 aja, ada yang mau lihat nggak? Enggak. Nggak ada. Siapa kamu? Gitu. Jadi kita mulai. Saya memulai dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Kena hitnya kapan? Baru kemarin. Tahun lalu. Mungkin juga ini ya, apa yang diposting itu sejauh mana dampaknya ke audiens gitu ya. Kayak saya nyangkut gitu karena disebut-sebut Minang sebagai orang Ternyata Minang, orang Minang ternyata nyangkut gitu kan. Nah, di mana dan bagaimana cara nyangkutnya itu? Nah, itu yang perlu dicari tahu formulasinya ya. Ya, jadi kita mesti tahu dulu, kita list dulu ekspertisnya kita apa. Kan belum tentu saya nyangkut di situ terus nanti kakak-kakak di sini mau bikin juga yang sama belum tentu nyangkut. Gitu. Nah, apa? Misalnya ini ahli apa masak, contoh aja. Ya kan? Contoh. Contoh, Karena padahal dia bohong. bohong banget, sengaja supaya dia gitu, misalnya ahli masak gitu kan, misalnya. Soalnya Takut besok kalanya yang masak. Papeda kapurung boleh lah. lah ya itu makanya kan tinggal dipakein air kan Iya. sama masak. Iya. Diedit nanti diedit. Nah, takutnya nanti penontonnya yang shock. Nah ini sebenarnya salah satu strategi kalau dibilang bagaimana kita mendapatkan. Saya memutarbalikkan, ini kan nggak bisa masak, tapi saya bilang masak. Nanti mungkin setelah ini yang akan kita expose dan dia akan dihubungi nanti. Jadi kalau di media tuh ada istilahnya clickbait. Iya. Nah, jadi di teasernya itu sesuatu yang kira-kira apa nih yang menarik, yang ear catching gitu ya. Jadi supaya orang nonton, supaya orang cari tahu dan nonton sampai selesai. Jadi mikir mau bikin konten masak. Nggak, tapi benar loh, benar clickbaitnya seperti apa. Kita nih saya sama Inal nggak ada di sini ya. Dia kan bikin, jadi kita bikin konten TikTok kemarin. Inal tuh, Inal. Oh ada Inal ya. Nah kita nggak pernah sangka kalau musisi, saya punya konten musisi itu ke hit. Sekarang udah 36.000 atau berapa ya. Nah Inal pikir yang kena hit apa Inal? Yang hashtag kabur aja dulu. Kan lagi hot-hotnya tuh dulu. Jadi hashtag kabur aja dulu, dia bilang ini pasti naik nih. Enggak tuh. Biasa-biasa aja, yang naik musisi. Yang royalti. Yang soal royalti. Oke. Dan saya ya di situ kembali lagi kalau baca komennya kita mesti tahan-tahan. Karena dihujat. Siapa lo? Lo Tapi ngomong kalau apa? dihujat bagus bukan? Nah jadi kita mesti balik lagi. Ya kan? Nah sebelum dihujat itu mungkin kita harus tahu nih seperti tadi Mbak Yaya kan tanya apa sih do's and don'ts-nya Nah, gitu. kalau saya punya, mungkin karena saya juga dulu di bisnis ya, jadi saya punya closing remark-nya. Closing remark. Jadi saya kan kalau lihat kan selalu hi gitu ya, terus kemudian kontennya. Terakhirnya saya bilang begini, this is what I think, how about you? Jadi yang saya bicarakan ini adalah pemikiran saya. Menurut kamu gimana? Tulis aja tuh di komen. Nah udah tuh, jadi di komen saya tidak pernah membalas komen itu, yang membalas adalah
para netizen itu. Biarkan sesama netizen Iya. yang bertengkar ya. Iya, jadi Itu strategi juga bukan? itu strategi. Karena apa? Karena kalau saya tidak bilang this is what I think and how about you, itu akan dibilang sok pinter banget lu, musisi bukan, apa bukan, segala macam bukan. Jadi netizen apa aja bisa lah dia Kan ngomong maha ya. kuasa. Iya kan? Jadi Maha benar netizen dengan segala dengan komentarnya. segala komentarnya. Jadi saya merasa bahwa saya harus memprotek diri sendiri. Itu yang saya bilang down-nya adalah kita harus membawa pemikiran kita sendiri. Kalau kita mau menjadi atau mengeluarkan TikTok seperti yang saya buat. Jadi harus original ya. Original. Jangan niru orang juga, tapi Enggak. setiap orang bisa berbeda. Berbeda. Dan semua orang pasti bagus. Iya, dan saya memberikan opininya saya mengenai musisi. Dan harus tahan banting juga barangkali ya. Oh, itu harus. Misalnya ada yang ya katakanlah haters yang nyerang gitu. Itu harus, jadi kita harus dewasa lah. Dan kita harus Mentalnya harus siap-siap. kuat ya. Harus Baik. siap-siap seperti itu. Nah tadi dari Mbak Ria kan tanya soal FB Pro ya. Sebenarnya saya juga nggak kurang gitu tahu ya terus terang FB Pro. Karena saya nggak begitu main di FB. Tapi saya pernah lihat bahwa itu kalau nggak salah ada satu yang pokoknya upload konten aja terus. Tapi muka kamu yang ada itu bukan. Nah itu salah satu ya kan. Jadi kita suruh upload tiap hari tapi video. Seperti video gitu loh. Jadi kan orang kita kan kalau ini kan foto. Kemudian sharing Jadi orang lain semacam punya. ngevlog gitu ya. Macam ngevlog. Vlogger. Seperti Iya, itu. iya. Jadi kalau kita repo, jadi Facebook ini pintar. Dia mau supaya kita jadi konten kreator terus. Dia nggak mau kita repost. Nggak mau kita ambil dari mana, masukin di situ. Dia tahu, algoritmanya tahu. Dia ngekliknya dia tahu. Jadi kalau kita ambil dari TikTok orang, terus kita masukin ke Facebook, dia tahu itu. Nah dia makanya di situ syaratnya satu. Ya kan? Kena ban gitu. Ya karena kan kita juga harus hati-hati ya di elektronik ini kan ada UU Ada undang-undangnya, ITE iya, betul. dan ada copyrights. Iya. Ya. Jadi hak untuk ditayangkan, hak untuk dinaikkan itu tuh ada undang-undang dan hukumnya. Hukumnya, Gitu ya. yang penting tidak sarah. Yang penting itu satu tidak sarah. Yang kedua, apa ekspertis kita, itulah yang kita lakukan. Jadi kita jangan nyontek. Ini si Lucy begini gue ikutan gitu. Tapi kalau memang sama, sejalan, ayo mari. Sama-sama, kita bisa saling bantu kan. Oh lu ngomong yang ini, ntar gue ngomong yang ini ya. Itu akan lebih mendukung. Yang terakhir yang saya pikir kita kan semua di sini perempuan ya. Bagaimana kita kan pasti bahasanya sama nih. Berbicara mengenai perempuan semua, mau berbicara mengenai masak tadi, anak ya, cucu, Parenting suami, gitu parenting. ya. Ayo kita mulai, gitu loh. Sebenarnya berbicara mengenai kain saja itu bisa bertahun-tahun kali nggak kelar-kelar. Ayo kita mulai. Nah, kenapa? Karena uang kita, cuan kita akan datang dari si yang bikin kain. Jadi kan banyak nih teman-teman di sini nih kolektor juga kan punya kain yang macam-macam. Sebenarnya itu ide juga ya. Bisa cerita tentang koleksinya aja ya kan ya. Bisa. Jadi misalnya nih nanti ya kan komunitas ini tiap nggak tahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali. Kita duduk aja ibu-ibu itu kan, kita itu kan suka duduk lesehan. Kita duduk lesehan, kita bawa misalnya topiknya kain. Kita bawa kain yang bercerita bahwa ini kain lasem loh ya. Ya ceritalah, kayak apa sih gue aja kagak ngerti ini kain apa. Ini asli nggak ya? Mau asli kayak gimana? Itu di situ. Mulailah berkonten dengan itu. Boleh dari segi organisasi, komunitas, boleh juga secara pribadi-pribadi. Gitu. Jadi kalau kita secara komunitas kita saling dukung. Kalau kayak saya ini kan nggak ada yang ngedukung, cuman sendirian wae kan. Nah tapi kalau ini Single fighter ya. single fighter. Tapi kalau misalnya kita perempuan berkebaya ini membuat satu konten, kita saling dukung loh. Ntar kita didukung kan ya. Didukung Icon pastilah. Bisa berkolaborasi. Bisa berkolaborasi. Jadi semacam ini boleh nih. Nah jadi ini kan konten nih. ada tuannya semacam ini boleh. Bungkus. Baik. Ada tuannya lagi di sana satu. Kita singgung juga dong yang tuan di sana. Ya enggak Pak? Oke, jadi gitu ya Mbak Ria ya. Nah tadi Mbak Isti. Nah Silver itu ada di satu, YouTube. itu ada penilaian kalau followers itu tidak hanya, kalau misalnya saya itu kan organik. Organik itu saya tidak pernah pasang promo atau ads atau beli.
Kita istilahnya beli followers. Jadi itu juga dilihat. Iya. Jadi bagaimana kita misalnya saya bukan siapa-siapa, tiba-tiba followersnya saya udah 100.000 atau 1 juta gitu loh. Itu pasti beli itu ya, kemungkinan besar. Iya, saya nggak berani ngomong. Nah, ini salah satunya. Saya soalnya udah tahu cara. Udah caro, jadi itu dia membeli. Tapi kalau kita konsisten dengan apa yang kita punya, ya, dan kita tahu bahwa kita berbicara hal-hal yang fakta dan menarik untuk orang-orang segmen tersebut ya, itu kita nggak usah takut. Dan saya nggak pernah tahu kalau setelah 2 tahun ada yang ke-hit jadi 1,4 juta viewersnya. Itu karena Minang sih sebenarnya. Itu karena Minang sih, terima kasih mungkin nih sama, jangan-jangan di. Jadi mungkin gambarannya seperti ini, bahwa YouTuber-YouTuber itu ngehits gitu ya. Ada beberapa cara ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Yang penting kan dampaknya terhadap orang lain, penonton, audiensnya itu apa? Apakah kita akan bermain di tone yang positif atau negatif gitu ya? Betul. Ya bisa jadi seperti tadi membeli followers gitu ya. Terus kontennya yang random-random aja, yang gak jelas, yang gak ada nilai edukasinya. Itu bisa ngehits, tapi apa iya kita mau bikin konten yang begitu? Kan gak gitu juga ya konsepnya ya. Nah barangkali yang kita mau, apa yang kita buat itu berdampak positif bagi publik. Dan Betul. itu yang kita ingin capai goalnya ke sana gitu. Nah barangkali kita belajar dari Mbak Lucy yang selama ini dia nggak main tuh yang random-random, nggak main tuh yang alay-alay, tapi ada yang ngehits gitu. Dan itu dampaknya bisa mungkin saya aja yang tadinya nggak kenal, wah ada Minang nih nyangkut gitu kan. Barangkali nanti ada ngomongin soal Manado atau mana, Papua gitu ya, atau Bali nyangkut gitu. Itu barangkali ada formula-formulanya yang kita memang harus cari tahu sendiri gitu ya. Iya. Kita belajarnya next time kayaknya itu. PR kita buat bareng Jadi ya kan. barangkali kita ada Seri buka kedua. kelas lagi ya nanti. Jadi Session ya, yang kita lain. dari hari Nanti ini kita FGD lihat lah. minatnya seperti apa. Ya kan. Jadi kita bisa nanya lagi orang. Intinya ada kalau saya boleh sedikit aja ya. Intinya adalah satu, kalau memang ada minat, ayo kita mulai. Tidak usah sendiri, tapi komunitas saja. Dan yang ketiga, kita mulailah apa yang kita punya. Ya, jangan takut dan kita jangan berpikiran bahwa setelah ini kita akan dapat cuan terus, tapi berpikiranlah bahwa kita sharing. Parenting kah, educating kah atau apa, itu aja dulu. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, sharing yang positif, karena begitu banyak konten negatif di luar sana. Dan kenapa kita yang 20-30 orang di sini, bikinlah kita konten positif. Nah itu Seperti maksud itu. saya. Gimana caranya kita ibu-ibu yang kita punya anak gitu ya, kita punya generasi muda yang harus disiapkan, nggak tergerus dengan konten-konten yang negatif ini. Nah bagaimana cara kita mengcounternya, ya mulailah dengan konten-konten yang positif gitu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Lucy. Sudah banyak ilmu sebetulnya, tapi kita tetap akan bertanya, mungkin next time kita akan buka lagi diskusi-diskusi selanjutnya. Boleh, welcome. Yang bertanya setelah ini ya baru. Iya.